Hai Brutizen, perkenalkan, saya Atik Ariesta, dosen Universitas Budi Luhur. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait penggunaan e-learning kampus Budi Luhur. Sebelumnya, pastikan untuk berhasil login terlebih dahulu. Jika belum berhasil login, teman-teman dapat melihat panduan login yang ada di web e-learning Budi Luhur, yaitu e-learning.budiluhur.ac.id. Setelah berhasil login, teman-teman bisa langsung masuk ke course atau kelas atau mata kuliah yang dituju. Kemudian teman-teman cari topik sesuai dengan pertemuan. Setelah ketemu topik yang dituju, teman-teman dapat membaca arahan belajar yang diberikan oleh dosennya. Arahan belajar ini sangat penting karena sebagai petunjuk teman-teman untuk melakukan belajar secara online. Jika tidak ada, teman-teman dapat menggunakan fasilitas chat room. Ketika masuk ke chat room, silahkan sapa dosennya. Selamat siang, atau sore, atau malam, atau mungkin salam Budi Luhur. Jika belum ada dosennya di dalam chat room, silahkan tunggu sampai dosennya masuk ke chat room, sehingga nanti bisa berdiskusi dengan dosennya. Setelah menyapa, jangan langsung left chat room, tetap berada di chat room. Mungkin ada informasi yang ingin diberikan dosennya mengenai perkuliahan, atau ada diskusi mengenai materi perkuliahan, dan lain-lain. Jadi, tetap berada di chat room sampai jam perkuliahan selesai atau sampai dosennya menyudahi sesi pada chat room. Jika arahan belajar tidak ada, chat room tidak ada juga, maka teman-teman periksa apakah ada forum. Teman-teman dapat memposting pertanyaan atau mereply pertanyaan mengenai arahan belajar atau hal-hal yang terkait dengan topik pembahasan pada pertemuan. Bedanya dengan chat room, untuk forum, teman-teman harus bersabar karena forum ini sifatnya tidak real time seperti chat room. Jadi kemungkinan akan ada jeda waktu menjawab, bisa 1 menit, bisa 1 jam, 1 hari, 2 hari, ya tergantung dosennya memeriksa forum. Jika ternyata tidak ada arahan belajar, tidak ada chat room, tidak ada forum, maka teman-teman disarankan meminta nomor kontak dosen untuk cadangan komunikasi dengan dosennya. Jika sudah mendapatkan arahan belajar, maka kegiatan berikutnya adalah melakukan presensi kehadiran. Dan kegiatan ini jangan sampai lupa. Ketika teman-teman melakukan presensi kehadiran, teman-teman harus klik submit. Jangan hanya memberikan tanda checklist saja. Karena jika tidak klik tombol submit, maka presensi yang teman-teman lakukan tidak tersimpan dan teman-teman dianggap tidak hadir. Jadi jangan lupa untuk klik submit pada presensi kehadiran. Jika sudah melakukan presensi kehadiran, silakan teman-teman mengerjakan kegiatan yang diberikan oleh dosennya sesuai dengan arahan belajar. Mungkin mengerjakan kuis, mengerjakan tugas atau assignment, atau yang lainnya, tergantung dari arahan belajarnya. Ketika mengerjakan aktivitas kuis, tugas, assignment, atau yang lainnya, teman-teman harus membaca dengan teliti petunjuk pengerjaannya. Kembali lagi, jika kurang jelas, silahkan gunakan chatroom atau forum atau menghubungi langsung ke dosennya. Ketika teman-teman ingin mengakses ke e-learning.budiluhur.ac.id atau ketika teman-teman sedang mengerjakan aktivitas apapun pada e-learning, tiba-tiba terdapat kendala, teman-teman tidak perlu khawatir. Kemungkinan pertama, ada kendala teknis yang terjadi pada server e-learning. Hal ini dapat teman-teman tangani dengan merefresh browser kembali sampai halaman yang diinginkan terbuka kembali. Kendala ini juga bisa ditangani jika teman-teman logout dari e-learning.budiluhur.ac.id ketika teman-teman sudah tidak beraktivitas lagi pada e-learning. Selain itu, teman-teman juga dapat menghubungi customer service, yaitu tombol helpdesk yang ada pada pojok kanan bawah. Fitur ini hanya untuk browser. Teman-teman bisa menanyakan kendala yang terjadi atau mungkin kendala yang lainnya terkait dengan fitur-fitur di e-learning.budiluhur.ac.id. Sekian informasi mengenai e-learning kampus Universitas Budi Luhur, yaitu e-learning.budiluhur.ac.id.
Saya akan jawab dari sisi dosen ya. Mungkin sebenarnya tidak lebih ribet, tapi mungkin karena biasanya melakukan proses tatap muka yang lebih menjelaskannya lebih langsung tatap muka, mungkin teman-teman mahasiswa lebih cepat menangkapnya dibandingkan dengan hanya menyediakan sebuah video untuk pembelajaran atau mungkin hanya menyediakan materi-materi ya seperti Word modul gitu kan, atau PowerPoint dan sebagainya macamnya. Jadi mungkin sebenarnya nggak sulit, tapi mungkin karena yang biasanya dilakukan proses tatap muka, tapi ini tidak tatap muka. Karena udah sesuai dengan aturan dari yang diberikan oleh universitas semenjak ada keputusan bahwa akan melaksanakan perkuliahan jarak jauh ya, untuk sesuai dengan karena apa? Adanya wabah virus ini gitu kan ya. Jadi ya mau nggak mau memang salah satunya harus diberikan tugas untuk ke mahasiswanya. Kalau itu tidak bisa dijawab karena saya tidak mempunyai hak untuk menentukan sampai UTS e-learningnya. Oke, saya akan menjawab dari sisi saya. Untuk server lemot itu sebenarnya ya semuanya mengalami, dosen pun juga mengalami hal tersebut. Ya kalau saya pribadi, saya melakukan ya refresh berkali-kali sampai halaman yang ingin saya tuju itu terbuka. Ya jadi memang harus cukup bersabar aja sih ya untuk biar bisa berkali-kali. Nah, untuk masalah kehadiran, sebenarnya untuk kehadiran tersebut, dosen itu akan melakukan proses perpindahan manual ke sistem yang lain untuk kehadiran ya. Jadi kalau misalkan suatu saat memang tidak bisa, ya mungkin teman-teman bisa mengkonfirmasi ke dosennya. Tapi tetap jangan lupa untuk melakukan kehadiran, yaitu dengan mengklik tombol submit di proses kehadirannya, atau teman-teman bisa melihat di panduan e-learning.budiluhur.ac.id mengenai bagaimana teknis melakukan absen. Jadi buat Budizen yang lagi belajar di rumah, ingat ya harus belajar di rumah karena sesuai dengan anjuran pemerintah kita harus belajar di rumah. Jadi jangan ngumpul sama teman-teman buat melaksanain e-learning bareng-bareng karena tugasnya tadi katanya susah-susah. Jadi tetap di rumah masing-masing, bekerja di tempat masing-masing, tetap bersemangat. Kalau memang ada kendala teknis di e-learning, nggak usah takut. Seperti tadi yang saya bilang, tetap melakukan proses, tetap melakukan refresh halaman websitenya, atau masih ada kendala bisa menghubungi customer service di e-learning.budiluhur.ac.id, ada di pojok kanan bawah pada browsernya. Jadi tetap semangat belajar secara jarak jauh. Salam Budi Luhur.